Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mulai untuk materi yang bab ke-6, yaitu terkait dengan operasional dan perdagangan efek. Sebelum kita masuk ke materi operasional, kita sebelumnya diawali dengan mengenal jenis pasar dulu yang ada di Bursa Efek Jakarta. Jadi, sebelum kita mulai mengenal tentang trading di bursa itu seperti apa, transaksi yang terjadi di bursa itu seperti apa, maka terlebih dahulu harus dipahami dulu bagaimana jenis pasar yang ada di bursa tersebut. Sebagaimana yang Anda tahu, kalau jenis pasar yang ada di bursa itu ada 3, yaitu pasar primer, ada pasar sekunder, maupun ada over the counter. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan primary market atau disebut dengan pasar perdana. Jadi untuk pasar perdana atau disebut dengan primary market itu pertama kali efek itu surat berharga dijual kepada investor. Jadi perusahaan yang mengeluarkan efek itu pertama kali menjual efeknya atau surat berharganya itu di pasar perdana, di primary market. Dijualnya efek itu di pasar perdana, berarti di sini perusahaan itu mulai melakukan IPO, Initial Public Offering. Itu dari emiten atau dari perusahaan itu telah dinyatakan efektif dari otoritas jasa keuangan pada pendaftaran go publiknya. Maka di sini dari emiten atau dari perusahaan itu langsung menjual sahamnya atau menjual efek atau sekuritasnya di pasar perdana atau primary market. Sedangkan untuk pada pasar jenis ini, efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa. Jadi sebelum efek itu dinyatakan efektif di pasar sekunder atau di bursa, maka pertama kali untuk sekuritas itu ditawarkan di pasar perdana atau di primary market. Untuk selanjutnya, untuk penjualan saham di pasar perdana itu dilakukan dengan sistem penjatahan. Jadi, atas dasar pesanan terlebih dahulu, pesanannya itu yang awalnya yang bertanggung jawab itu yaitu dari pihak underwriter. Jadi, underwriter itu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas transaksi pada pasar primer atau pasar perdana. Jadi, posisinya itu sangat vital. Karena apa? Karena underwriter itu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penjualan dan pemasaran efek yang dikeluarkan. Jadi, ketika efek itu sudah mulai listing, yang bertanggung jawab atas itu nanti akan laku terjual semuanya atau tidak, itu dari pihak underwriter. Jadi di sini kadang saham yang dikeluarkan saat initial public offering pada saat IPO itu banyak yang berminat, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan efek yang dikeluarkan. Sehingga di sini akibatnya apa? Akibatnya sebagian dari pesanan itu tidak kebagian. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ada yang tidak kebagian dari efek yang dikeluarkan oleh emiten. Apa yang dilakukan? Maka pesanan tadi akan dikembalikan atau di-refund. Jadi intinya pada pasar perdana ketika dari underwriter itu dalam melaksanakan tugas IPO, mereka akan membuat jadwal IPO yang akan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan trading hingga penyerahan efek pada pembeli atau pembeli di sini dalam arti yaitu pemesan. Itu dilakukan karena dari IPO itu menurut undang-undang waktunya dibatasi. Jadi waktunya itu sangat terbatas sekali. Jadi misalkan ada jadwal IPO, itu efektif di tanggal 27 Agustus 2019. Maka penawarannya kapan? Kan tadi 27 Agustus, maka penawarannya itu dilakukan pada 2 sampai 4 Septembernya. Jadi pada bulan berikutnya. Atau 27, 28, 29, 30, 31, satu minggu yang akan datang penawarannya. Penjatahannya itu di tanggal 9 September, satu minggu ke depannya lagi. Sehingga pengambilan uangnya bisa dilakukan di keesokan harinya sampai dengan ada distribusi saham elektroniknya. Padahal untuk selanjutnya langsung dari waktu pasar penawaran di pasar perdana tadi langsung masuk ke BEI yaitu di pasar sekunder.
Oke, selanjutnya jenis pasar yang kedua yaitu secondary market atau disebut dengan pasar sekunder. Jadi, pasar di mana dari perdagangan efek itu dilakukan antara investor dengan investor. Di sini investor dengan investor melalui siapa? Melalui wakil perantara perdagangan efek. Itu setelah terjadi transaksi perdagangan di pasar perdana atau di primary market, itu akan terjadi jual beli kembali, yaitu antara investor kepada investor di pasar sekunder. Jadi, untuk harga saham atau harga sekuritas di pasar sekunder ini lebih mahal daripada di pasar perdana. Kalau pasar perdana kan harga saham nanti akumulasi jumlah yang dijual di pasar perdana itu akan nambah ke modal dari emiten, dari penerbit dari sekuritas tersebut. Tetapi kalau di pasar sekunder, kalau misalkan dari sekuritas yang diperjualbelikan itu laku, nanti uangnya masuk ke dari para investor masing-masing. Jadi untuk pasar sekunder itu harganya ditentukan berdasarkan kurs efek, berdasarkan harga pasarnya. Yang mana di sini naik turunnya kurs itu ditentukan oleh banyaknya permintaan maupun penawaran dari efek. Jadi, untuk efek yang diperdagangkan di pasar sekunder merupakan efek yang sudah memenuhi syarat listing. Sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing, nah ini nanti akan diperjualbelikan di over the counter. Oke, ini sampai di jenis-jenis pasar dulu. Ada 3 jenis pasar, tolong ini dipahami terlebih dahulu.